ini kan polemik pemain lokal dan keturunan makin tambah panas nih. Janganlah. Terakhir ada pemain namanya Muhammad Tahir nggak apa-apa ya, harus diadu kalau misalnya kualitas lokal sama keturunan gimana. Gini, yang pasti kalau pemain lokalnya, pemain kita dari LIB-nya bagus, dari liga bagus, pasti muncul kok. Kan kita lihat tuh, siapa sekarang top skor coba di Indonesia dari timnas? Sananta kan ngalahin Messi bro. Ya, lo kan bener kan? Lo kan bener. Itu artinya memang kalau dia berkualitas, sama-sama berkualitas lah dua-dua. Jadi jangan dipolemikkan. Pokoknya seperti yang saya katakan selalu sama teman-teman, mengenai pemain naturalisasi, sepanjang dia punya darah bangsa Indonesia, darah Indonesia, atau pernah di warga negara Indonesia, neneknya atau kakeknya, baik dari pihak ibunya atau pihak bapaknya, maka dia punya hak. Misalnya dulu dia misalnya tiba-tiba, kok udah nikah? Udah. Oh sayang, siapa yang nikah? Belum nikah. Randy bisa tiba-tiba dapat istri orang bule misalnya. Susah. Iya kan? Seneng nih. Kan anaknya kan cucunya nanti pengen jadi Indonesia lagi untuk main bola kan boleh. Hah? Tinggi. Ya. Jadi inilah. Jadi cukup membuat kita jangan kita dikatakan semua orang diaspora itu punya hak juga sepanjang dia punya darah Indonesia lah. Gitu. Pendekatan PSSI sebenarnya ke pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi itu seperti apa sih Bang? Pendekatannya keren ya? Karena kalau sebelum-sebelumnya kan kelihatan agak susah mereka. Nah, gini teman-teman, ada yang unik memang. Kita kan beruntung punya ketum yang pernah di Inter Milan, ya kan? Dia ininya luas lah ya, jaringannya luas. Kemudian dia juga sampai hari ini masih punya klub di Inggris, Oxford. Jadi orang ngakuin jaringannya. Jadi ketika dia cari yang berdarah Indonesia, itu informasi akan banyak. Dan beliau punya tim juga, bagus gak bagusnya tim pemain. Setelah itu, kita akan beritahu sama Pak Hama Sintayong, sama pelatih. Ini ada pemain nih, lu tertarik gak? Sepanjang yang diusulkan oleh Pak Erik kayaknya Sintayong tertarik semua. Karena bagus-bagus, karena nggak pernah di ini juga ya, nggak pernah diperkirakan kok sampai bisa seperti berapa. Nah, kemudian Pak Erik akan man to man itu langsung satu one on one dengan pemainnya. Itu lewat video call biasanya. Dia akan diskusi dengan pemainnya. Dan Pak Erik akan paparkan bagaimana visi misi timnas dan bagaimana target-target timnas kita dan bagaimana mereka akan terus diberi ruang-ruang untuk bisa bermain. Jadi Pak Erik itu presentasi sama mereka, yang kadang-kadang lewat Zoom sama mereka. Itu terjadi itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Erik ke setiap pemain. Makanya kita jangan heran kalau banyak yang mau gitu. Banyak yang mau karena Pak Eriknya langsung turun tangan untuk presentasi mengenai PSSI, mengenai timnas dan sebagainya. Dan Pak Erik selalu suka cerita, Anda harus tahu Indonesia itu bakal jadi negara besar nomor 5 besar di dunia loh. Kekuatan ekonominya kuat banget. Jadi ini besar, market yang besar. Bahkan Pak Erik itu kadang-kadang bilang begini, lu nggak percaya, coba cek nanti. Setelah ada kabar lu mau di naturalisasi, pasti follower lu banyak. Jadi itu Pak Erik lakukan itu kawan-kawan. Pak Erik lakukan itu untuk presentasi ke pemain naturalisasi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi Pak Erik itu presentasi. Jadi bukan agennya yang presentasi, justru Pak Erik langsung yang presentasi ke mereka. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.